Nah, saya sebagai host hari ini, perkenalkan saya Jessica dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, jauh-jauh datang dari China gitu ya. Selamat pagi Kak Ivander Lamuel Pagi Tedong. Jessica. Selamat pagi, aku boleh Ya, manggilnya Kak Ivan ya? Ivan ya, Ivan aja. Oke, Kak Ivan, ini kan teman-teman udah pada tahu nih kalau Kak Ivan itu adalah mahasiswa tahun keempat ya Ya, sekarang tahun ya keempat. di Tsinghua Shenzhen. Oke, nah mungkin ya kalau misalnya aku nih pengen tahu, penasaran gitu. Kalau misalnya di sana aktivitasnya Kak Ivan tuh apa sih? Maksudnya yang dipelajari apa biasanya? Hmm, Kalau itu boleh tahu nggak sih Kak? oke. So, aku di Chiawaka Shenzhen itu jurusannya Financial Mathematics. Itu jadi kayak salah satu stream dari Mathematics major. Jadi Financial Mathematics itu intinya dia belajar math, cuma dia fokusnya ke finance. Jadi Mm-mm. kayak long story short, tahun keduanya aku itu belajarnya pure math. Jadi kayak Oh. bakal belajar math dasar Mm-mm-mm. gitu, proving yang dasar-dasar. Tapi mulai tahun ketiga tempat itu mulai masuk ke yang financial mathematics. Jadi kayak belajar dasarnya finance, ekonomi, statistik juga belajar. Nah itu mulai tahun ketiga keempat itu udah mulai masuk ke belajarnya yang financial mathematicsnya Mm-mm. gitu. Jadi yang lebih ke arah aplikasi dari matematik sama statistik gitu, ke Oh, dunia oke. investment, ke dunia finance begitu. Jadi yang lebih menjurus ke situ. Oh, jadi awalnya di sana belajarnya matematika banyaknya ya, Ya, benar. statistik, terus abis itu ke bidang ekonominya, ada Ya, finance-nya, belajar akuntansi juga nggak sih di sana? bisa. Cuman untuk program aku nggak diwajibin. Oh, oke. Nah, tapi nih, sebelum kita ke sana gitu ya, pengen tahu dulu kalau misalnya sebelum masuk dan memilih Chehwa Kasencen, kenapa sih Kak pada akhirnya ambil jurusan itu, terus ambilnya malah di kampus Chehwa Kasencen? Kenapa nggak kampus lain? Oh, dulu pas aku kelas 12, Cewaka Senchen is not my only option. Hmm? Jadi aku ada seperti kebanyakan murid pada Iya. umumnya, apply banyak univ. Jadi awal tuh Mm-mm. aku apply NTU di Singapura, terus apply HKU, Hong Kong University di Hong Kong, Mm-mm. terus ada apply satu univ lagi di China, namanya Xi'an Jiaotong Liverpool University, XJTLU, dan Cewaka Senchen. Aku total apply 4. Mm-mm. Nah, pas dulu mau S1 itu aku dari awal S1 mau menjurus ke actual science dari dulu. Ah, Nah, uh, apply NTU tuh aku apply-nya mathematical sciences with minor in finance. Dia nggak ada oke. actuarial. Kalau di NTU tuh adanya School of Business, jurusan bisnis, dan di bisnis itu ada mapel atau penjurusan lagi ke actuarial. Nah, kalau secara besarnya jurusan bisnis aku kurang serak gitu sama bisnis. Nah, Oke. untuk di HKU ada tuh HKU S1 Actuarial Science. Nah, aku apply situ juga. Nah, di CLK Senchen dia nggak ada Actuarial Science, tapi Mm-mm. dia ada Financial Mathematics. Jadi kira-kira majorku begitu, maunya kayak Actuarial Science dari dulu. Nah, tapi dulu di apply aku apply HKU dan keterima. Cuma waktu itu kita ada consider banyak hal juga. Kalau itu kan kalau pas tahun 2020 awal, kalau pada tahu, Hong Kong lagi di demo tuh ya, lagi di Ah, demo. ya. Terus jadi kayak mikir-mikir, kayaknya kurang cocok nih, masa kayak lagi demo, lagi ribut. Mm-mm. Plus juga waktu itu dapat pengumuman dari HKU-nya tuh agak early. Jadi kayak aku belum Oh. dapat hasil dari Cewaka Senchen, belum dapat hasil Mm-mm. dari NTU. Jadi kayak terpaksa kita drop karena kita mau nunggu lagi Cewaka sama NTU nih. Nah, pas dapat Cewaka sama NTU, dapat dua-duanya. Oh. NTU dapat di Mathematical Sciences with minor in finance. Cuma waktu itu kan kita incernya Asian Scholarship-nya. Cuma waktu itu nggak dapat tuition grant. Sedangkan di CLK Shenzhen itu dapat full scholarship, Oke. dan ada uang living cost juga. Dan jurusannya even bukan actuarial, dia itu financial mathematics, nggak jauh beda. Jadi ya aku akhirnya putusin ke CLK Shenzhen gitu. Oke, berarti karena ada scholarship-nya juga pada Ya, akhirnya scholarship. memutuskan untuk di CHUAK. Ya, Gitu ya. betul. Tapi nih Kak, kan pasti dong kalau misalnya Kakak nih dari zaman SMA sampai sekarang bisa kuliah di CHUAK. Udah mau lulus lagi ya, udah Waduh. tahun keempat nih, tahun terakhir nih gitu kan. Nah, sebelumnya nih kalau biar teman-teman pada tahu usahanya Kak Evander buat dapetin itu harus apa sih Kak? Wah, um, untuk sebenarnya dari kelas SMA kelas 10. Jadi dari Mm-mm. SMA kelas 10 orang tua udah titip pesan,
mulai dari kelas 10 fokus buat dapetin atau buat usahakan buat universitas. Jadi dulu kalau little background, dulu SD SMP aku lomba matematika, ikut lomba-lomba gitu, ada OSN. Nah, masuk SMA dan aku orang tua udah decide, oke, jadi kita sekarang fokus buat kuliah. Untuk lomba-lomba mungkin nggak dulu, jadi fokus untuk kuliah. Di kelas 10 disiapin. Nah, dari kelas 10 disiapinnya itu nilai-nilainya. Jadi di kelas 10 udah siapin nilai, semua nilai kita usahain bagus sampai kelas 12, terutama matnya. Karena aku dari SD pun aku udah tahu, oh ini aku udah suka matematika. Oke. Gitu. Jadi SMA tuh aku lebih banget fokusin di matematikanya, aku usahain 100 semua gitu. Nah, itu untuk kelas 10 sampai 12-an nilai. Nah, untuk dapat universitasnya itu benar-benar kalau aku di setiap persyaratan yang diminta universitas aku lakukan lebih. Jadi contoh misal dari nilai misal minimal 85, aku lebihin. Jadi kayak aku target lebih dan aku selalu usaha maksimal. Jadi bisa 90 ke atas begitu, aku usahain target segitu. Terus misal untuk IELTS misal mintanya minimal 6.0, 6.0. Aku usahain lebih. Jadi mungkin 7 ke atas, harapannya 7 ke atas, dan aku juga usahain 7 ke atas begitu. Dan untuk dari segi persyaratan interviewnya misalnya gitu, itu persiapannya juga harus matang. Pas interview itu ngomong nggak boleh kaku, body language, terus pokoknya kayak persiapan interview pada umumnya begitu, harus yang benar-benar pede dan benar-benar dedicated buat mencapai apa yang aku mau begitu. Nah, berarti harus effort ya. Harus betul. Effort lebih dari orang lain, itu kuncinya ya, Kak ya. Karena emang persyaratannya kan banyak. Dan yang mungkin yang mau kuliah di CHWK nggak cuma orang China kan ya. Pasti seluruh dunia pasti pengen juga gitu kuliah di sini, dan effortnya harus lebih nih teman-teman. Ya. Nah, Kak, penasaran juga. Kan Kakak nggak terlalu suka bisnisnya nih. Ya kan, sebenarnya kan lebih senengnya di matematikanya, pengennya tuh lebih ke aktuarianya, karena kan kalau di aktuaria banyak kayak matematikanya, statistikanya, meskipun kayak Kakak bilang kan tadi di finance matematik ini kan hampir-hampir mirip ya dengan aktuaria. Tapi ada kesulitan nggak, Kak, waktu belajar tentang bisnis? Bisnis maksudnya lebih ke arah ekonominya gitu. Untuk ekonomi dasarnya dan mungkin finance dasarnya mungkin nggak terlalu masalah. Cuma kalau misalnya masuk ke bisnisnya, misal ada course-course tentang presentasi ya begitu ya, itu mungkin aku bisa presentasi. Cuman kalau dibikin simpelnya, aku kurang bisa yang kayak sales. Jadi yang kayak kalau misalnya sales kan dia bisa persuade, bisa menggunakan communication skill secara lebih apa ya, lebih luas lagi supaya bisa mungkin naikin sales atau persuade orang gitu. Nah, aku kurang di situnya. Jadi kayak kalau misalnya presentasi aku bisa, cuman mungkin agak, kalau orang-orang sales atau orang-orang yang mungkin di bisnis dengerin mungkin agak sedikit kaku. Gitu. Tapi kalau misalnya presentasi, menyampaikan ide secara logis dan secara mengalir itu aku bisa. Jadi kayak nggak, kalau kesusahan sih nggak terlalu gimana sih. Nggak terlalu ya. Tapi berarti kalau misalnya financial matematik yang sekarang lagi Kakak kuliah nih gitu ya, lagi dipelajari, kalau misalnya nih ada teman-teman misalnya memang mereka tuh seneng gitu, tapi memang jurusannya mungkin matematikanya kurang kuat, masih bisa ikut nggak sih, Kak? Masih bisa ngambil nggak sih program yang sekarang Kakak lagi pelajari gitu? Untuk financial mathematics ya, aku mau ngomong jujur dulu. Jadi sebelum aku masuk CHWK Shenzhen itu aku sempat beberapa kali ketemu sama admission dari CHWK Shenzhen. Aku dengar khusus untuk yang CHWK Shenzhen ya, karena aku emang dengerinnya admission CHWK Shenzhen begitu. Dari admissionnya bilang begini, univ CHWK Shenzhen itu bukan buat semua. Jadi dibilang gitu, bukan untuk semua. Jadi kayak maksudnya itu begini, specifically dia mau bilang matnya itu susah. Jadi CHWK Shenzhen itu mat itu susah. Jadi, dan aku udah pernah dengar beberapa testimoni dari teman-teman aku yang punya teman di NTU, di University di Kanada, di US. Kita bandingin soal-soal mat di CHWK Shenzhen sama di univ mereka. Mereka bingung mau jawab soal kita gimana. Jadi kayak level matematika CHWK Shenzhen jujur aku akui lebih tinggi. Dan itu matnya emang susah. Beberapa temanku ada yang struggle sama matnya. Jadi apakah financial mathematics itu bisa untuk semua? Agak susah.
Oke. Karena untuk Chiyoka Senshin ya, untuk Chiyoka Senshin karena emang levelnya di Chiyoka Senshin agak tinggi. Plus kita juga kan anak internasional ini berkompetisi dengan anak-anak mainland China Oke, yang ya. mereka udah terkenal dari SD, SMP, Heeh. SMA-nya tuh di Genjot abis gitu digenjot ya, abis belajar harus sama belajar gitu. matematika ya. Heeh. Mereka nyampe belajar dari pagi sampai malam Heeh. gitu. Jadi kita masih ada daya saing kuat dan kita juga harus ada dasar matematika yang kuat juga. Oke, Jadi bisa berarti dibilang ini emang jurusan yang spesialis. spesialis untuk matematika meskipun labelnya financial di depan gitu ya. Ya, Tapi basically-nya kita harus paham dulu berarti sama matematikanya Ya, harus betul. kuat dulu ya. Hmm. Karena emang sebagian besarnya yang dipelajari adalah matematikanya ternyata ya. ya betul. Bukan sih finansialnya. Mungkin kalau finansialnya kalau dari kakak ngerasanya banyaknya di bidang apa atau di tentang apanya sih yang dipelajari tentang finance-nya kalau di situ? Untuk finance-nya yang aku nyadari di Chiyoka Senshin itu dia nggak seluas dan sedalamnya jurusan finance pure. Mm-mm. Jadi kalau yang aku belajar di financial mathematics itu finance dasar. Finance dasar itu contohnya kalau misalnya finance belajar itu semua dasar-dasar istilah yang terjadi di finance. Contohnya kayak suku bunga, ada majemuk, ada tunggal, terus ada perkenalan dasar apa itu stok, apa itu bond, apa itu derivatif, dan apa itu ada namanya utility dan pokoknya finance dasar begitu. Dan kita lebih fokusnya finance-nya itu lebih ke arah mau ke arah aplikasi dari finance matematik itu sendiri. Berarti kita langsung belajar dari finance dasar, itu langsung belajar caranya lihat stok tuh gimana. Jadi langsung spesialis ke stok gitu. Di stok itu ada apa aja, belajar ratio, apa itu stok dan bias yang ada dan market tuh gimana gitu. Jadi nggak sedalam pure finance yang kayak belajar nyampe semua hal tentang finance, enggak, tapi tetap kita belajar banyak hal finance juga gitu. Oke. Berarti ingat ya, ini bukan untuk yang cuman matematikanya mungkin cuman hanya niat di dalam hati ya. Jadi harus kerja keras gitu, harus effort di bagian matematikanya dulu nih yang harus dikuatin, mungkin kayak statistik gitu ya. Terus dari segi matematikanya mungkin harus sering ikutan lomba mungkin ya Kak ya. Yang aku nyadar materi lomba dan materi kuliah mat agak berbeda. Agak berbeda ternyata. Ya. Okay. Jadi yang aku sadar dari aku dan beberapa temen aku yang mungkin ikut lomba. Jadi lomba-lomba yang kita ikutin dari SMP ke SMA itu bisa dibilang membantu kita proses berpikir. Oke. Bukan materi lombanya. Bukan materi lombanya apakah membantu materi kuliah mungkin ada membantu, cuman nggak se-connect itu. Oke. Jadi kayak yang dilatih di lomba adalah cara berpikir, dan kalau misalnya di penjas itu ada istilah namanya dialedak. Dialedak. Jadi yang aku sadar adalah anak-anak lomba terbiasa berpikir yang dalam under pressure, yang kalau misalnya dipraktekin di lomba itu bisa pas lagi ngerjain dapat ide-ide yang banyak yang mungkin pas kita lagi mikir santai nggak kepikir gitu. Okay. Nah, lomba-lomba itu bantu berpikir itu. Jadi bantu cara berpikir dan daya ledaknya. Tapi kalau misal dari segi materi lomba mungkin ada connect-nya tapi nggak langsung 100% connect gitu. Mungkin kayak habitnya aja ya yang dibentuk dari kita sering ikut lomba gitu ya. Terus pressure yang kita mungkin dapat ketika kita mengikuti lomba mungkin itu yang membantu ya. Oke, berarti dengan ikut lomba juga kakak setidak-tidaknya tuh ada yang bisa digunakan juga ya untuk nanti belajar di sana gitu. Nah, aku sih penasaran gini Kak. Habit belajar anak-anak di sana tuh kayak gimana sih? Wah. Selama 4 tahun nih udah mau lulus nih kan. Kira-kira nih biar ada gambaran gitu. Oh, kalau kuliah di Indonesia dengan mungkin kayak sekarang di CHWK nih gitu. Kira-kira habit yang bakalan terbentuk di sana itu seperti apa sih Kak? Sama nggak sih kayak di Indonesia? Oke, habit. Untuk Indonesia mungkin agak bervariasi. Jadi ada beberapa sekolah yang mungkin belajar H-1 langsung 100 bisa besoknya begitu. Tapi dulu aku SMA, misal dari segi materi lomba mungkin Jakarta ada connect. Itu dulu kalau misalnya setiap kali kita mau belajar ulangan, itu mungkin beberapa orang masih bisa H-1, tapi beberapa harus yang nyicil. Oke. Nyicil. Jadi kayak seminggu sebelum gitu. Nah, sedangkan di Chiyoka Senshin itu kita H-1 hampir pasti kewalahan. Jadi untuk kasih gambaran, kita itu ada namanya final exam week. Beberapa universalan juga gitu, namanya final exam week. Jadi 1 minggu kita Univ sediakan 1 minggu khusus buat
final exam weeknya di situ. Oke. Beberapa anak ada yang cuma di final exam weeknya cuma 2 exam begitu, itu biasa yang di School of Management and Economics, jadi kayak yang finance economics begitu. Tapi di school aku science and engineering dan teman-teman mungkin di computer science, data science itu bisa yang examnya 3 sampai 6 exam di 1 week. Oke, kalian bayangkan 1 week 3 sampai 6 exam. Mungkin 3 atau 4 di antaranya itu yang major required atau yang science atau computer science heavy. Jadi dan itu final exam ya biasanya materi 1 semester. 1 semester. wow. Jadi ya kalian bayangkan sendiri, H-1 tuh agak nggak mungkin. Gitu. Jadi aku pernah ngalamin 1 term atau 2 term itu banyak ngambil course yang agak heavy begitu, dan aku belajar seminggu 2 minggu sebelum itu pun masih nggak cukup. Jadi karena nggak cukupnya aku kan pasang ekspektasi tinggi. Aku mau coba kayak di SMA nih, mau dapat nilai bagus gitu. Cuman seminggu 2 minggu menurut aku masih kewalahan. Jadi mesti nyicil. Kalau misal dari budaya belajar, pertama nyicil, kedua aku ngeliatin dari teman-teman mainland China itu mereka benar-benar etos belajar gila. Mereka bisa belajar di library, di perpustakaan dari pagi sampai malam. Dari pagi tuh library buka sampai malamnya diusir sama bellnya dalam library, itu mereka masih duduk di kursi yang sama belajar. Itu sebegitu rajinnya anak mainland belajar. Jadi kita sebagai anak Indonesia, anak internasional juga harus, wah mereka belajar kayak gini, kita juga harus belajar gitu. Harus belajar juga bahwa kita saingannya bukan cuman orang Indonesia yang kita biasa kenal gitu, tapi orang-orang yang ternyata etos belajarnya itu lebih luar biasa lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ngikut nih Kak, resikonya apa sih? Wah, kalau nggak bisa ngikut pelajarannya misalnya gitu, nggak bisa ngikut pelajarannya, jujur agak berat. Jadi kalau misalnya nih kelas, biasanya kalau misal aku jujur untuk jurusan mat ini membuat aku agak berat. Jadi untuk year 2, year 3 yang masih mungkin ada course mat yang pure mat, yang proving gitu, aku di kelas kadang ngerti, tapi banyaknya nggak ngertinya. Jadi agak berat. Jadi karena pas pelajarannya agak berat, pas ke final examnya itu lebih berat lagi. Ya, jadi kayak itu kayak struggle semester pertama, kedua ya. Pas belajar riset, tapi selanjutnya udah mulai bisa ikut ya. Kalau aku tahun pertama nggak gitu struggle, karena tahun pertama itu semua anak bayarnya sama, kalkulus dasar, apa dasar, semua dasar. Nah aku mulai struggle-nya pas aku udah mulai masuk penjurusan, karena udah pure math segala macam. Cuman iya maksudnya kalau pas aku struggle itu aku yakin udah pasti nggak maksimal. Cuman aku lakukan apa yang aku bisa, yang penting jangan fail, jadi begitu. Nah itu mungkin bisa diambil nih sama teman-teman. Maksudnya kalau misalnya kita mau ambil nih, mungkin apply di uni-uni di luar gitu, bahwa ternyata kamu gak cukup cuman masuk doang gitu ya Kak. Ternyata di sana juga persaingannya lebih luar biasa gitu. Nah balik lagi nih Kak, kan hari ini kita judul podcastnya nih kupas tuntas tentang aktuaria gitu ya. Nah mungkin banyak nih kalau di Indonesia kan aktuaria itu mungkin terdengarnya baru beberapa tahun ke belakang, mungkin 5 sampai 10 tahun ke belakang gitu ya. Untuk kayak universitas di Indonesia sendiri belum banyak yang punya jurusan aktuaria. Nah, biar teman-teman pada tahu nih, biar pada aware sama jurusan ini. Kira-kira aktuaria itu sendiri nantinya di kampus bakal belajar apa sih Kak? Untuk aktuaria sendiri dulu ya. Jujur untuk orang Indonesia dan even di China atau beberapa teman China yang aku ketemuan, mereka pas dengar aktuaria, actuarial science tuh nggak tahu itu apa. Jadi kayak beda sama kalau misal dokteran tahu, farmasi tahu, gitu. Computer science, data science yang mungkin yang lebih booming gitu, mereka pasti tahu. Cuma kalau actuarial science tuh nggak pengen tahu. Jadi untuk actuarial science itu basically speaking itu adalah caranya kita memakai matematika sama statistik untuk menghitung resiko, mengevaluasi resiko dan bias resiko. Jadi dan biasanya digunakan untuk mengevaluasi resiko di insurance, di asuransi, begitu. Jadi biasanya di asuransi. Tapi tetap dia intinya actuarial adalah menganalisa resiko ya. Jadi kadang nggak cuma dipakai di asuransi, tapi juga kadang dipakai di perusahaan-perusahaan yang emang ada resikonya tinggi gitu. Dan kita sebagai aktuaria
itu role-nya adalah meminimalisir cost atau biasa biaya yang dikeluarkan dari risiko yang ada. Jadi kan resiko kita nggak pernah tahu. Iya. Contoh resiko adalah kayak future itu masa depan kan nggak ada tahu. Mm-mm. Jadi kayak kita aktuaria itu dari data-data yang ada, kita mencoba meminimalisir cost-cost yang mungkin worst case scenario kita aktuaria supaya dari even resiko itu tetap terjadi, kerugiannya tidak sebesar itu, misalnya begitu. Oke. Jadi begitu. Berarti tetap sama ya Kak. Aktuaria itu berarti kan kita gunain berarti dasarnya atau basicnya berarti matematikanya yang kuat ya. Ya, betul. Untuk kita gunakan menganalisis hal-hal mengenai bisnis, mengenai asuransi kan Ya. seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak. Kan Kakak tuh kemarin pas awal nih sebelum apply kan pengennya aktuaria. Ya. Kalau pada saat itu apa sih hal unik yang Kakak lihat tentang aktuaria science? Kenapa pengen banget gitu masuknya ke aktuaria? Karena aku dari dulu sukanya matematika. Mm-mm. Dan aku suka itu, jadi kayak aku suka matematika dan aku nggak suka kedokteran, nggak suka bisnis tadi, terus computer science juga nggak terlalu fascinating buat aku, jadi kayak aku milih mat. Nah, ketika sudah milih pelajaran yang aku suka mat, aku mesti mikir karir apa yang cocok buat mahasiswa jurusan mat. Oke. Gitu. Nah, aku dari SD SMP SMA dengar kalau misalnya orang jurusan mat, orang biasa pikirnya jadi profesor gitu. Jadi profesor Ya dan ujung-ujungnya ntar kuliah lagi, Iya, terus kuliah jadi lagi. dosen, jadi profesor gitu Iya, ya. dan beberapa mungkin lari ke akuntan misalnya begitu Oke, kuliah dulu. ya. Cuman aku pas pertama kali aku dengar aktuaria itu pas SMA. Jadi ada jurusan aktuaria, apa nih, aku kepo dong apa ini. Aktuaria. Jadi aktuaria itu simply speaking aku bilang itu matematik and statistics. Mm-mm. Dan itu matematika statistiknya, ini bisa diaplikasiin ke buat ngitung resiko, buat Iya. ngitung macam-macam yang sebelumnya aku nggak pernah dengar gitu. Mm. Jadi salah satu reasonnya adalah, aku pengen apply mathematics ini. Cuman kayak kalau misal di pure math yang proving yang bikin otak agak mumet, itu aku kayak nggak mau deh. Nggak mau jadi profesornya sampai yang kayak botak atau rambut putih itu kayak enggak deh. Itu mumet atau research. Pokoknya aku pengen gunakan apa yang aku suka, mathematics, dan aplikasikan ke dunia nyata. Dan aktuaria salah satu jalannya. Itu satu. Kedua, aktuaria ini on demand. Oh. Jadi kan baru akhir-akhir ini aku dengar dari SMA kelas 10, berarti tahun 2016, 2017 kira-kira gitu. Jadi kayak ada aktuaria dan ini on demand. Pertama on demand ini, pertama kan aktuaria ngomongin resiko. Mm-mm. Kapanpun itu di masa lalu, sekarang di masa depan selalu ada yang namanya resiko. Iya, betul. Jadi dari resiko selalu ada, kita harus manage resikonya supaya ruginya nggak terlalu gede. Dan ini pasti kecil ya. Ya, jadi kecil. Bakal dipakai banyak perusahaan. Jadi on demand. Dan especially di Indo waktu itu aku SMA, aktuaria ini masih dihitung sedikit ya. masih sedikit. Jadi Indonesia ini perlu aktuaria banyak. Gitu. Jadi alasan kedua on demand begitu. Dan alasan ketiganya ini personally buat aku pas itu tahu aktuaria itu ada namanya ujian actuarial exams. Jadi kayak kalau misalnya ada banyak jurusan atau pekerjaan yang ada certification exam-nya. Contoh kalau di finance ada namanya CFA gitu. Kalau di accounting ada lagi CPA atau apa gitu. Ada accounting ada juga. Nah, kalau aktuaria juga tuh. Kayak aku dengar, ini ada exam-examnya, ada level-levelnya gitu. Aku lihat, aktuaria ada level-levelnya, buat aku menarik. Jadi kayak makin tinggi, makin aku dapat banyak hal tentang aktuaria dan makin dipakai dan makin dipakai di perusahaan. Menurutku menarik gitu. Ini opportunity yang menarik buat aku. Jadi ini ya beberapa alasan aku milih aktuaria. Oke. Nah itu mungkin keunikan dari si aktuaria itu sendiri ya. Jadi memang menggunakan basicnya matematika, tapi kita mempelajari hal yang unik nih. Nah dalam ekonomi sendiri emang agak unik sih Kak, mempelajari resiko ya. Yang mungkin kayak jarang ya. Orang mungkin mikirinnya cuman kalau dari sisi finance mungkin cuman mikirin laba gitu ya. Keuntungannya mungkin efisiensi faktor produksi gitu. Tapi ini resikonya. Nah kita menghitung resiko, mungkin itu hal uniknya juga ya. Mengapa pada akhirnya aktuaria ini pada zaman sekarang khususnya menurut saya Kak dibutuhin banget nggak sih dia pada saat ini gitu ya. Nah bicara tadi kan Kakak agak singgung nih profesinya apa kan gitu ya. Profesi tentang yang mungkin kita kuliah di aktuaria, kira-kira di dunia kerja ketika lulus aktuaria
profesi apa yang bisa digeluti, Kak? Oke. Dari segi profesi mungkin aku bisa tinjau dari spesialisasi aktuari ini ada apa aja. Oke. Oke. Tadi aku udah singgung aktuari itu secara umum itu adanya di insurance, di asuransi. Nah, asuransi itu sendiri ada banyak. Ada general life, ada general asuransi umum, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada pensiun juga nanti. Jadi kayak asuransi di banyak cabang yang semuanya menghandle evaluate resiko. Tapi nggak cuma ada asuransi, tapi ada juga spesialisasi yang lain dari aktuaria. Contohnya di bidang ekonomi juga bisa. Ekonomi nanti bisa berhubungan juga dengan climate, tentang iklim. Jadi kan iklim ini global warming, kalian tahu global warming makin lama makin bumi makin panas gitu kan. Dan dengan itu makin banyak risiko-risiko lain, risiko kesehatan, risiko lingkungan, dan bagaimana climate itu impact terhadap ekonomi. Itu jadi climate. Terus juga bisa di financial investment juga bisa. Jadi kayak actuaria itu bisa ke financial investment, yang mungkin financial investment itu bisa dituju dari jurusanan juga, misalnya quantitative finance begitu. Jadi actuarial ini lumayan luas. Jadi banyak spesialisasinya, nggak cuma insurance tapi bisa ke finance, ekonomi juga bisa. Yang semuanya pasti berhubungan dengan risiko gitu. Oke. Nah, menurut Kakak nih, kan kayak tadi tuh ternyata kan ada hubungannya lagi nih balik dengan iklim, dengan lingkungan gitu ya, apa yang terjadi untuk balik lagi ya melihat kayak tingkat resiko tadi nih. Nah, kalau pada saat ini di zaman yang udah digital banget gini lah ya Kak, seberapa luas sih prospeknya orang-orang dengan jurusan aktuaria? Seberapa luas? Actually untuk aktuaria itu even dia basicnya matematik statistics, tapi untuk orang-orang yang untuk ambil aktuaria itu nggak terbatas di jurusan mat doang. Jadi kayak untuk ambil orang-orang yang mengambil aktuaria itu bisa jadi nggak cuma mat doang, tapi dari banyak jurusan sektor juga bisa. Jadi aku bilang kalau aktuaria kan belajar matematika, statistik, tapi ada juga finance, ekonominya ada juga. Jadi orang-orang mungkin awalnya belajar finance, yang udah tahu ekonomi gimana, udah tahu statistik gimana, bisa banget ambil aktuaria. Jadi kayak aktuaria itu lebih ke arah spesialisasi dari apa yang kita pelajari. Jadi kalau finance, kita ambil finance, bisa ambil aktuaria buat memperdalam lagi, terutama di bidang risiko, bagaimana finance itu risikonya, gimana risiko di finance itu bekerja. Gitu. Ekonomi juga bisa. Jadi kayak jurusan ekonomi mengambil aktuaria itu lebih diperdalam lagi. Bagaimana risiko itu berperan di market, mikroekonomi, makroekonomi, di ekonomi negara misalnya begitu, ekonomi dunia. Jadi kayak jurusan aktuaria itu emang banyak kan yang di finance, ekonomi, dan matematik statistik gitu. Oke. Nah, pertanyaan nih Kak, kalau misalnya teman-teman nih ternyata tertarik nih dengan aktuaria, kira-kira sebelum dia masuk nih belajar tentang aktuaria, apa yang modal yang harus dia punya untuk belajar aktuaria? Oke. Untuk modal mungkin agak relatif ya. Jadi kayak beberapa universitas, contohnya yang misal S1 aktuaria misalnya gitu. Itu biasanya univ-univ secara umum itu bakal belajar dari basic dulu. Jadi kayak pasti belajar dari basic dulu, matematika dasar, statistik dasar gitu, kalkulus dasar, pasti belajar itu. Cuman aku mungkin bisa kasih guideline apa yang mungkin bisa di-expect dari belajar aktuaria. Jadi kayak dari apa yang bisa diekspektasi ini, mungkin kalian bisa head start. Jadi kayak udah tahu mau belajar apa, jadi kira-kira tahu dulu nih preview. Jadi kira-kira ini belajar apa, kira-kira gitu. Matematika dasar, statistik dasar itu pasti. Oke, jadi kayak matematik statistik dasar. Terus aktuaria itu bakal belajar namanya coding. Pasti ada coding. Ada komputasinya juga ya. Ada komputasi, coding yang mungkin computer science biasanya umum di computer science, data science, tapi aktuaria juga ada. Karena actuarial science ini kan dia bakal handle jumlah data yang banyak banget. Nggak mungkin kita tulis di kertas satu-satu. Iya. Kayaknya agak effort ya nulis di kertas satu-satu gitu. Cuma itu tadi effortnya terlalu gede. Jadi kayak ya betul namanya coding. Jadi kayak perlu expect bakal belajar coding. Nah, biasanya di actuarial science itu coding yang dipakai itu adalah Python, R, sama beberapa actuarial bakal pakai SQL.
Oke. SQL. Dan Excel juga pakai, Microsoft Excel pakai. Jadi 4 ini yang mungkin perlu di-expect: Python, R, SQL, sama R. Gitu. Itu untuk codingnya. Jadi kayak perlu expect itu, mathematics, statistics, coding, finance, ekonomi dasar juga. Begitu. Jadi itu dasar-dasarnya dulu. Nanti mulai udah belajar dasarnya semua, mulai masuk ke resikonya. Bagaimana resiko itu dihitung. Pakai matematik, statistik, dan caranya itu mereka itu dihitung dan diaplikasikan ke finance dan ekonomi. Gitu. Oke, berarti setidaknya harus punya dasar matematika tetap ya Kak ya. Ya. Matematika, statistika. Terus juga harus mempersiapkan, tidak boleh kali ya Kak. Misalnya kayak mempersiapkan ikutan kelas-kelas coding gitu ya. Belajar tentang yang tadi disebutin ada Python dan lain sebagainya. Mungkin udah bisa jadi modal kita ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya teman-teman nih udah masuk ke aktuaria, bisa belajar lebih dalam lagi. Jadi nggak nyentuh dasar lagi kali ya Kak. Jadi udah punya modal itu dulu gitu ya, baru bisa kayak berkembangnya lebih cepat. Oke. Nah, Kak, tadi kan berarti Kakak seneng nih dengan aktuaria. Tapi di CHWK ambilnya finance, beda finance matematik. Bedanya apa sih, Kak? Oke. Financial mathematics itu sesuai nama-namanya, itu mathematics, tapi dia akan aplikasikan mathematics di finance. Gitu. Nah, apa yang dipelajari itu pertama matematik, tapi matematik nggak dalam, kayak yang di pure math tuh nggak dalam. Matematiknya yang dipelajari adalah yang lebih dipakai dan digunakan untuk di finance-nya. Misal matematik dipakai adalah statistik contohnya, begitu. Yang aku pelajarin di UNIF Financial Mathematics itu mathematics dan statistiknya dan finance ekonominya, begitu. Jujur untuk di actuarial science belajarnya nggak gitu jauh. Jadi pelajaran di financial mathematics dan actuarial tuh nggak gitu jauh, nggak nyampe yang polarized jauh banget tuh enggak. Jadi kayak kalau misalnya aku nanti financial mathematics dan aku mau ambil jurusan actuarial science, itu beberapa bakal ada yang ngulang. Finance dasar, ekonomi dasar, mungkin nanti bakal diperdalam lagi macam-macam resikonya ada apa aja begitu. Nah, dihitungnya pakai statistics dan mathematics yang aku pelajarin di financial mathematics. Oke. Begitu. Berarti ada kemiripan dari sisi yang dia pelajari di mata kuliah ya sebenarnya. Cuman mungkin pembedaannya adalah kalau di aktuaria lebih ke manajemen resikonya yang mungkin akan dipelajari ya. Dipelajari lagi. Tapi kalau dasar ekonominya berarti semuanya hampir sama ya? Hampir sama ya. Jadi manajemen resikonya itu pertama. Kedua, financial mathematics itu mungkin masih agak umum. Masih agak umum. Jadi kayak matematik finance masih agak umum. Nah, kalau actuarial science itu bakal lebih banyak ngomongin tentang asuransinya. Jadi kayak bagaimana resikonya itu dimasukin di asuransi. Banyak kan. Even nanti spesialisasi banyak, nggak cuma asuransi tapi ada finance juga. Tapi tetap actuarial science itu bakal berkenaan dengan asuransi. Oke. Gitu. At least tahu cara gambaran resikonya di asuransi bagaimana gitu. Resikonya. Manajemen resiko ya tadi. Ya, concernnya ininya lebih ke manajemen resiko. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman kalau misalnya tentang apa sih aktuaria itu mungkin udah kejawab ya. Kenapa aktuaria ini saat ini kalau bisa dibilang salah satu jurusan yang booming ya Kak ya. Lumayan booming ya. Lumayan booming untuk saat ini dan di Indonesia juga sudah mulai berkembang nih, sudah mulai banyak kayak univ di dalam negeri sendiri yang menerapkan atau membuka program studi aktuaria ini ya, karena penting ya Kak ya untuk misalnya dalam hal perusahaan, dalam juga dalam asuransi, industri seperti manajemen resiko itu ternyata sangat penting ya. Tapi Kak, kalau misalnya dia nggak senangnya cuma matematika gitu, belajar aktuaria yang jelas-jelas kan sekarang nih ibaratnya kayak 50-50 lah ya, ada matematikanya nih, terus ada juga bagian dari ekonominya karena kan intinya itu ya akan menggunakan matematika dalam hal ekonomi, salah satunya mungkin dalam hal resiko ya. Nah, kira-kira bakal kesulitan gak sih Kak? Mungkin misalnya nih yang awal dia hanya seneng matematika nih kayak Kakak nih, kira-kira akan kesulitan gak sih Kak? Yang aku nangkep itu begini. Jadi aku suka matematika dari dulu, dari SD sampai SMA aku suka matematika. Tapi untuk aktuaria ini bakal pakai banyak bidang, bakal dideploy, dimasukin di dalam bidang matematik, statistik, finance, ekonomi begitu. Yang aku suka itu mungkin cuma matematika dan mungkin dari dulu aku nggak nyampe yang dari SD. Aku suka ekonomi, aku suka finance itu enggak. Tapi itu mungkin
aku jawabnya mungkin dari realitanya gitu ya. Jadi Iya. misalnya kita suka suatu karir, atau karir misalnya kita cuma suka mat doang, tapi mungkin aja di satu karir itu ada yang kita nggak suka Oke. pasti. Jadi kayak nggak, agak susah, mungkin agak jarang menemukan orang yang satu karir itu suka semua. Jadi bakal ada mungkin beberapa yang, oh aku suka mat tapi kayak ekonomi aku nggak terlalu serak gitu, finance nggak terlalu serak. Tapi at least ada yang kita suka. Jadi kalau misalnya kita masuk karir, apa aja yang dipelajari, tapi kalau kita nggak suka semua ya jangan masuk karir itu. Iya. Pasti ada yang kita suka, dan mungkin aja kemungkinan besar ada yang kita nggak suka. Jadi apakah kesusahan, mungkin nggak terlalu ini ya. Aku nggak terlalu bisa bayangin kesusahannya gimana. Cuman kalau misalnya kita suka satu hal dan ada hal yang kita nggak suka, itu normal. Kita nggak suka, itu normal, kita pelajari aja. Karena kita mau karir ini ya kita mau nggak mau belajar, even Ya. kita nggak suka. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya nih Kak, kita mau ngambil aktuaria nih, mungkin teman-teman ada yang oke, kayaknya aku aktuaria deh gitu ya. Udah milih nih. Oke, aku fokus di aktuaria. Nah, saran Kakak nih buat mereka yang mau ngambil jurusan aktuaria apa? Buat yang mau ngambil jurusan aktuaria, perkuat dasar matnya. Perkuat dasar matnya. Perkuat dasar matnya. Karena ya, aku kuliah jurusan Financial Mathematics yang mungkin nggak spesifik actuarial, cuman aku udah tahu gambaran silabus actuarial science itu gimana, dan itu bakal deal with a lot of maths. Jadi pastikan dulu kalian dari awal, oke, aku suka math, begitu. Aku suka math, dan niat kalian untuk buat ambil aktuarial ini harus ada dulu. Oke. Jadi kayak niat buat ambil aktuarialnya, oke, tahu kira-kira karir aktuarial gimana, niatnya ada, dan dasarnya ada juga, gitu. Dan juga kalian mesti ada pikirin juga, karena nanti actuarial science itu bakal ada spesialisasinya lagi. Oke. Dan yang sebagian besar itu asuransi. Apakah kalian suka asuransi? Apakah kalian suka resiko? Apakah kalian suka ngitung-ngitung resiko? Apakah kalian suka, kalau actuarial itu kan dia bakal, kalau aku lihatnya bakal banyak kerja di balik meja. Iya. Jadi kan ya nggak mungkin nggak sebanyak yang keluar kayak sales atau marketing gitu. Jadi apakah kalian suka belakang meja, atau kalian lebih suka yang ngomong sama orang banyak, atau Kalau sekarang istilahnya ekstrovert lah ya, kayak. Apakah suka deal with clients gitu yang langsung, atau kalian suka, jadi kayak kalian kenali dulu. Oke. Begitu. Harus kenali diri, karena kalau misalnya salah milih jurusan itu juga resikonya berat loh. Ingat ya, milih jurusan itu harus lihat apa yang ada dalam diri ya Kak ya. Kemampuan diri juga, kita senengnya apa, jadi biar ngelakuinnya itu lebih enjoy gitu ya, bisa dinikmati gitu. Oke Kak, kita hampir sampai di penghujung nih gitu ya. Kira-kira setelah ini nih Kakak balik kapan nih Kak? Balik ke Shenzhen tanggal 23 Februari. Abis ini apa nih? Maksudnya studi yang berikutnya yang bakal dilakuin apa? Setelah aku lulus nanti bulan Mei, aku udah apply ke S2. S2 master's degree di Queen's University Belfast. Itu di UK, North Irlandia Utara. Ngambil jurusan actuarial science. Oke, akhirnya dipilihnya di S2 ya. Setelah S1-nya nggak actuarial science, aku S2-nya ambil actuarial science. Dan kalau kalian tahu, kan tadi aku udah jelasin juga, actuarial science itu ada exam-examnya, ada qualification examnya. Dan kebetulan aku ke UK nanti itu bakal pakai namanya sistem standarnya IFOA. Itu kayak Actuarial Association-nya yang di UK gitu. Total ada 13 exams di bawah standar IFOA itu yang harus dilewatin buat ngelolos semuanya. Nah, ini juga info juga buat para penonton, bapak ibu anak. Baik S1 atau S2-nya itu ada beberapa universitas, termasuk di Indonesia. Kalau Indonesia pakai di bawah PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia gitu. Kalau ini di Indo, tapi banyak juga universitas yang ketika kita lulus dari universitas jurusan actuarial science, ada beberapa universitas yang menawarkan kita namanya pengecualian atau nggak exemption. Exemption maksudnya tuh ketika kita lulus dari universitas, kita boleh nge-skip exam. Jadi kita nggak perlu ngerjain, misal nggak perlu ngerjain 13, kita di skip 6. Jadi kita tinggal kerjain 7 gitu.
Oh gitu. Beberapa universitas ada yang menawarkan itu. Jadi ada baiknya juga di-consider juga. Beberapa mau ambil universitas, lihat juga exemption-nya berapa exam. Karena nggak semua univ sama dan nggak semua univ menawarkan. Berarti kalau di kakak gimana? Di aku nanti Queen's University Belfast, kalau aku nanti di univnya courses yang aku ambil itu setelah keluar nilai akhirnya melewati standar KKM tertentu, itu aku bisa ke skip total 6. Total 6 yang ke skip, dan setahu aku maksimal ke skipnya 6. Jadi nggak bisa nge-skip 13 langsung, nggak bisa. Berarti selesai dari situ bisa langsung ibaratnya dapat sertifikasi profesinya dong sebagai aktuaris. Sertifikat aktuaris itu setahu aku ada 2 milestone, ada 2 batas, 2 milestone gitu. Jadi untuk yang AFOE itu perlu ngambil 7 atau 9 dulu begitu. Baru dapat namanya fellowship atau associate gitu. Jadi kayak ada 2 milestone. Pertama yang setelah lulus 7 atau 9 itu dapat gelarnya itu. Associate atau fellowship aku lupa. Nah, setelah lulus 13-13-nya itu namanya fellowship berarti. Setelah lulus 13-13-nya itu baru dapat gelar tertingginya aktuaria untuk IFOE. Jadi kayak harusnya fellowship deh. Associate yang kalau lulus 7 atau 9 nanti bisa dicek lagi di website-nya gitu. Bisa cari tahu ya kalau misalnya emang pengen ngambil jurusan ini terus kayak kedepannya gitu ya. Bisa ambil kayak akreditasinya lah gitu ya, profesinya. Oke Kak. Kalau gitu berarti kita doain ya semoga perkuliahannya lancar selesainya nih. Berarti udah mau lulus ya. Atau udah tinggal nunggu wisuda nih Kak? Ya aku semester terakhir ini nggak terlalu banyak, cuma 2 pelajaran doang, jadi ya bisa dibilang nunggu lulus. Oke, tinggal nunggu lulus. Kita doain nih semoga lancar, terus lancar juga buat studinya ke depan yang akhirnya ambil aktuarianya di S2. Kita doain semoga lulus, dan buat teman-teman semoga apa yang kita bicarain di live podcast ini bisa membuat kalian mengetahui banyak hal ya tentang aktuaria itu apa, bakalan jadi apa, yang dipelajari apa. Karena saya berharap gitu ya, semoga apa yang dibahas ini cukup jelas membuat kalian mengenal tentang aktuaria. Nah, kita akan ketemu lagi di live podcastnya Wardaya dengan tema-tema yang menarik. Pastinya mungkin bareng Kak Ivander juga lagi. Ya ada. Oke, ada Kak Ivander lagi, ditunggu aja. Terima kasih Kak Ivander, sehat selalu.